Infinix melakukan penamaan yang sedikit berbeda pada lanjutan Note series di tahun 2023, alih-alih melanjutkan angka 12 pada Infinix Note 12 justru kini namanya menjadi Infinix Note 30 series. Seri ini mencakup 4 jenis smartphone dengan spesifikasi dan harga yang berbeda, yaitu Infinix Note 30, Infinix Note 30 5G, Infinix Note 30i, dan Infinix Note 30 Pro. Kami sudah membahas Infinix Note 30 4G pada konten kelebihan dan kekurangan Infinix Note 30. Di antara Infinix Note 30 series sendiri bisa dibilang Infinix Note 30 Pro adalah yang paling menggiurkan karena tawarkan fitur unggulan di harga mid-range, bahkan beberapa fitur HP ini diketahui lebih banyak dimiliki oleh ponsel flagship di atas 10 jutaan, misalnya seperti kamera dengan resolusi jumbo, fitur baterai melimpah hingga balutan desain bodi yang begitu menawan. Otomatis hal ini membuat Infinix Note 30 Pro jadi salah satu perangkat yang sangat layak dilirik di kelasnya. Adapun beberapa kelebihan lainnya telah kami rangkum di video ini, berikut juga dengan kekurangannya. Kelebihan Infinix Note 30 Pro, siapapun yang ingin merasakan kualitas HP flagship di harga terjangkau, tidak ada salahnya mencoba Infinix Note 30 Pro yang satu ini. Kelebihan pertama, perubahan desain yang elegan, ada sertifikasi IP53. Berbeda dengan Infinix Note 12 Pro yang punya desain kamera bundar, kini Infinix Note 30 Pro membawakan kamera berbentuk persegi. Kehadiran desain ini agak mirip dengan sejumlah smartphone keluaran 2020 awal, namun Infinix memberikan sebuah twist yang berbeda. Dimensi perseginya dibuat lebih besar hingga melebihi lebih dari setengah bodi jika diukur dari kiri ke kanan. Rancang bangunnya berbentuk flat alias datar, namun dengan sisi-sisi yang sedikit melengkung agar tidak memberikan sensasi tajam saat bersentuhan dengan jari. Di sisi atas dan bawah layar bezel hanya memiliki ukuran 2,3 mm, sedangkan bezel di kiri dan kanannya hanya 1,4 mm. Infinix mengklaim rasio perbandingan bodi ke layar HP ini begitu tinggi di angka 93,3%. Infinix Note 30 Pro juga menjadi Note series pertama yang menggunakan bahan material kaca di belakangnya, memberikan kesan premium dan mahal yang tidak didapatkan pada ponsel berbahan plastik polikarbonat. Menariknya lagi, perangkat mengantongi sertifikasi IP53 agar membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air seperti air gerimis dan tetesan air minum. Kelebihan kedua, performa ngegas dengan Helio G99. Helio G99 adalah chipset besutan MediaTek untuk kelas harga menengah. Fabrikasinya yang sebesar 6 nanometer membuatnya jadi salah satu dengan efisiensi daya terbaik di antara Helio G series lainnya. Salah satu ponsel yang pertama kali memperkenalkan Helio G99 secara luas adalah Tecno Pova 4 Pro, kendati hanya mendukung seluler 4G. Tapi performa Helio G99 tidak kalah dengan beberapa SoC Dimensity yang sudah mendukung 5G. Infinix Note 30 Pro berjalan pada sistem operasi Android 13 saat rilis menggunakan antarmuka XOS 13, sementara pada konfigurasi memorinya, perangkat menawarkan RAM 8GB LPDDR4X dengan dua opsi storage, yaitu 128GB dan 256GB UFS 2.2. RAM pada smartphone ini bisa diperluas secara virtual dengan cara meminjam kapasitas storage hingga 8GB, jadi total RAM yang didapatkan bisa mencapai 16GB. Infinix Note 30 Pro mendapatkan skor Antutu versi 9 sebesar 400.046 poin, lebih unggul dari Redmi Note 12 Pro 4G Snapdragon 732G yang meraih skor 347.501 poin. Begitupun dengan Mobile Legends yang bisa berjalan dengan refresh rate dan kualitas gambar tertinggi tanpa merasakan lemot. Lalu pada permainan Genshin Impact, pengaturan lowest bisa dimainkan dengan gameplay yang cukup mulus. Infinix Note 30 Pro disebutkan mampu bermain game dalam waktu lama tanpa overheating, dikarenakan adanya fitur pendingin vapor chamber. Kelebihan ketiga, tampilan layar AMOLED yang oke dan ada refresh rate 120Hz. Tidak berubah dari Infinix Note 12 Pro, kalian kembali ditawarkan dengan panel layar AMOLED 6,78 inci Full HD Plus pada Infinix Note 30 Pro. Jenis layar ini punya keunggulan lebih dibandingkan IPS, yakni rentang dinamis yang lebih luas sekaligus efisiensi daya lebih tinggi. Secara kualitas, tampilan Infinix Note 30 Pro menawarkan dukungan 1 miliar warna yang disertai kecerahan puncak mencapai 900 nits. Panel AMOLED ini juga mendukung refresh rate 120Hz yang 2 kali lipat lebih mulus dari 60Hz konvensional. Menariknya lagi, jika kalian ingin menghemat baterai tapi tetap mempertahankan pergerakan layar yang mulus, kalian bisa memilih opsi 90Hz yang berada di tengah-tengahnya. Layar Infinix Note 30 Pro dikemas dengan color depth 10 bit dan gamut warna 100% DCI-P3.
Kontras rasionya diketahui mencapai rasio 5 juta banding 1 sehingga membuat tampilannya lebih optimal. Demi menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, Infinix bekali HP ini dengan fitur Eye Care Mode, gunanya adalah mengurangi intensitas cahaya biru yang dapat berbahaya pada mata. Terakhir, layar dapat berikan responsivitas tingkat tinggi pada sentuhan jari lantaran mendukung touch sampling rate 360 Hz. Ini artinya pengguna bisa menyerang lawan lebih dulu sekalipun kedua pemain menekan layar di saat bersamaan. Yang keempat, kamera resolusi jumbo 108 megapiksel. Infinix Note 30 Pro memiliki konfigurasi triple kamera yang terdiri atas sensor 108 megapiksel wide angle, 2 megapiksel depth sensor, serta kamera QVGA. Di sisi atas layar tersemat kamera depan 32 megapiksel yang bisa digunakan untuk selfie vlogging dan video call. Baik kamera belakang maupun kamera depan mendukung resolusi perekaman video hingga 1440 di 30 fps. Resolusi ini lebih tinggi dari 1080 pixel yang biasa didukung mayoritas HP lainnya sehingga bisa hasilkan video yang lebih tajam. Berikut ini adalah hasil jepretan foto lengkapnya. Kelebihan kelima, baterai tahan lama 5000 mAh, fast charging ngebut 68 Watt, dan wireless charging 15 Watt. Kapasitas baterai 5000 mAh adalah yang paling umum dimiliki hampir semua smartphone, tak terkecuali Infinix Note 30 Pro. Kapasitas ini juga tidak berubah dari beberapa series sebelumnya, yakni Infinix Note 12 Pro dan Infinix Note 12 2023. Yang berbeda kali ini adalah kemampuan fitur fast charging 68 Watt disinyalir dapat mengisi baterai hingga 80% dalam waktu 30 menit. Fitur pengecasan di HP ini juga cukup melimpah, salah satunya adalah bypass charging yang bisa menenagai ponsel langsung dari sumber listrik alih-alih dari baterai. Menghadirkan charger 68 Watt di dalam box penjualan, pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk beli charger terpisah. Hal menarik lainnya dari fitur charging pada Infinix Note 30 Pro adalah hadirnya wireless charging. Biasanya fitur ini hanya tersedia pada flagship seharga 10 jutaan ke atas. Sangat impresif Infinix berhasil bawakan fitur ini pada HP kelas menengah. Daya wireless charging yang digunakan memang tidak besar, hanya 15 Watt saja, tapi untuk pengguna yang ingin mengurangi frekuensi mencolok kabel ke HP, cara pengecasan secara nirkabel ini bisa jadi pilihan. Dengan daya 15 Watt wireless charging, Infinix Note 30 Pro bisa diisi hingga full battery dalam waktu 2 jam 18 menit. Kelebihan keenam hadir dengan stereo speaker dari JBL dan sertifikasi high-res. Terpampang dengan jelas branding dari JBL yang terletak di dekat speaker, Infinix menjalin kerjasama dengan JBL untuk hadirkan speaker yang punya suara lantang jernih dan jelas. Jumlah speakernya pun ada 2 dan bisa mengeluarkan suara dari arah bawah dan atas perangkat. Selain itu, terdapat juga sertifikasi high-res, yang artinya Infinix Note 30 Pro bisa mengeluarkan suara dengan rentang frekuensi lebih luas dibandingkan yang lain. Adanya sertifikasi high-res ini mampu meningkatkan pengalaman mendengarkan secara keseluruhan, termasuk saat dihubungkan pada audio eksternal seperti speaker earphone dan TWS. Suara yang dikeluarkan speaker ponsel sungguh terdengar lantang, bahkan kalian bisa merasakan getaran di bodi belakang perangkat setiap mengeluarkan suara dengan volume tinggi. Setelah kalian melihat kelebihan HP tersebut, izinkan saya memberikan kekurangan tentang smartphone ini. Tak dapat dipungkiri kalau Infinix Note 30 Pro adalah HP kelas menengah dengan fitur-fitur mewah bak ponsel flagship. Namun bukan berarti HP tidak memiliki sejumlah kekurangan, yakni sebagai berikut ini. Kekurangan pertama, tidak ada kamera ultra wide. Infinix Note 30 Pro memang hadir dengan kamera beresolusi super tinggi yakni 108 megapiksel, akan tetapi perangkat ini tidak menyuguhkan kamera ultra wide sama sekali. Padahal kamera ultra wide menjadi salah satu barang wajib jika ingin mengambil foto pemandangan secara meluas atau memotret keluarga besar. Kekurangan kedua, tanpa perekaman 4K atau 60 fps. Resolusi 1440 piksel alias 2K yang didukung kamera Infinix Note 30 Pro memang cukup impresif. Akan tetapi sayangnya smartphone ini tidak mendukung perekaman hingga 4K ataupun frame rate 60 fps. Masalahnya di era yang serba konten seperti sekarang, fitur perekaman semakin dicari. Perekaman 60 fps tentu begitu diperlukan agar video yang diunggah tetap berada pada kualitas optimal. Begitupun dengan 4K di mana hasil video bisa diedit dengan lebih leluasa tanpa mengurangi ketajaman video. Kekurangan kedua, tanpa 5G perlu jadi pertimbangan.
Mengingat jaringan 5G sudah tersedia di Indonesia, rasanya kurang masuk akal membeli HP yang masih pakai 4G di tahun 2023, yakni tahun saat Infinix Note 30 Pro pertama kali dirilis. Pasalnya di tahun tersebut sudah banyak HP mid-range yang mendukung 5G. Apabila saat nanti 5G sudah semakin menyeluruh di Indonesia dan 4G mulai dihilangkan, kalian mau tidak mau harus membeli HP baru untuk rasakan pengalaman pengguna yang optimal. Pada dasarnya, jika kalian tidak berencana gunakan Infinix Note 30 Pro dalam jangka panjang hingga 3-5 tahun ke depan, HP ini masih terbilang layak. Namun jika berencana membeli HP ini untuk pemakaian long term, sebaiknya gunakan yang versi 5G. Nah, kesimpulannya Infinix Note 30 Pro dibanderol dengan harga rilis Rp2.899.000 dengan event flash sale di Shopee atau Tokopedia. Sementara harga normal ponsel ini dibanderol kisaran Rp3.099.000 dengan varian RAM 8/256GB. Melihat dari harganya yang begitu murah, jelas Infinix Note 30 Pro menjadi ponsel cerdas dengan fitur yang tiada duanya. Bayangkan saja kalian bisa mendapatkan ponsel semurah ini dengan kualitas kamera 108MP, sensor NFC, desain berbahan material kaca, hingga performa Helio G99 yang dahsyat. Adanya fitur fast charging 68W disertai wireless charging pastinya kian meningkatkan daya jual pada HP ini. Harga Infinix Note 30 Pro di Indonesia benar-benar semurah ini. Brand-brand lain seperti Realme dan Xiaomi tentu perlu waspada agar tidak kalah saing. Semoga saja ke depannya akan lebih banyak bermunculan HP kelas menengah dengan fitur-fitur flagship.